Teman-teman semua, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa ada 7 golongan orang-orang yang akan dinaungi Allah SWT yang tidak ada naungan ketika itu selain naungannya Allah SWT. Yang pertama kata Rasulullah SAW, imamun adil, seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang amanah. Dan seorang imam atau pemimpin ini bisa jadi dikategorikan sebagai seorang presiden, seorang pembantu presiden, menteri, seorang gubernur, seorang bupati, dan yang paling dekat dengan kita adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga kita sendiri. Maka kita dituntut untuk menjadi pemimpin yang adil, imamul adil, karena itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan naungan dari naungannya Allah, yang tidak ada ketika itu naungan selain naungannya Allah SWT. Ini adalah syarat pertama yang harus dipunyai seorang yang jika ingin mendapatkan naungannya Allah SWT. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada umumnya seorang pemuda itu lebih condong kepada kemaksiatan. Apalagi di zaman yang sekarang ini yang penuh dengan hiruk pikuk media sosial, hiruk pikuk berbicara yang kadang-kadang tidak bermanfaat di media sosial. Maka seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah SWT, yang bisa mengekang hawa nafsunya, ya, baik hawa nafsu terhadap syahwatnya, terhadap permainan-permainan yang melalaikan kita untuk mengingat Allah SWT, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Kemudian kata Nabi SAW, yang ketiga dari orang yang akan mendapatkan naungan Allah SWT, yakni seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Ya, seseorang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, di mana kata Nabi SAW, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, apabila ia keluar dari masjid dan ia pun kembali kepada masjid. Dan tidak dikatakan untuk perempuan, karena yang biasa yang dianjurkan untuk meramaikan masjid, memamurkan masjid adalah seorang laki-laki. Dan untuk para perempuan, sebaiknya untuk melaksanakan solat itu adalah di rumah mereka, di rumah-rumah mereka. Itu lebih baik bagi mereka. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, orang yang akan mendapatkan naungannya Allah adalah orang yang saling mencintai di jalan Allah SWT. Dia berkumpul karena Allah Ta'ala, kemudian dia juga berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memandang suku, tanpa memandang bangsa, tanpa memandang ketampanan dan unsur-unsur dunia yang lainnya. Maka dia berkumpul karena Allah SWT dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 5, kata Nabi SAW, orang-orang yang akan mendapatkan naungannya Allah SWT adalah seorang laki-laki, ya, orang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan atau seorang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya,
Jadi bukan wanita yang biasa ini. Wanita yang mempunyai kedudukan yang tinggi, lagi cantik, lalu laki-laki ini yang diajak berzina ini mengatakan inni akhafullah. Inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah SWT. Dan ini berlaku bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga berlaku untuk perempuan yang diajak berzina oleh seorang laki-laki. Maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan naungan Allah SWT sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak berzina oleh seorang istri raja. Maka begitulah perumpamaan kita yang di dunia yang hidup zaman sekarang ini, yang kita kalau bisa mengekang hawa nafsu kita terhadap syahwat-syahwat yang akan mendorong kita masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 6, kata Nabi SAW, orang-orang yang akan mendapatkan naungannya Allah SWT adalah orang yang bersedekah dengan sesuatu, lalu ia menyembunyikan sedekahnya itu dari tangan kirinya, yang tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan inilah sebaik-baik sedekah, sedekah yang diam-diam. Kata Nabi SAW, jika kamu menampakkan, kata Allah SWT, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Tetapi jika kamu menyembunyikannya dan kemudian memberikan sedekah kita ini kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Ternyata ada perbedaan. Sedekah yang terlihat dengan sedekah-sedekah yang tidak terlihat itu ternyata punya perbedaan, punya derajatnya masing-masing. Yang utama adalah sedekah yang tidak terlihat. Karena kata Allah Ta'ala, itu adalah lebih baik bagi kita dan akan menghapus sebagian daripada dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, wasadaqa tut'imul wasadaqa, sebagaimana kata Nabi SAW, wasadaqa tutfi'ul khati'ah, ya. Wasadaqa tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Bagaimana sedekah ini, kata Nabi SAW, bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana api yang bisa memadamkan air yang bisa memadamkan api. Kita lebih baik kita bersedekah dengan terang-terangan ataupun dengan diam-diam. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kata Nabi SAW, adalah seseorang yang mengingat Allah SWT dalam keadaan sepi, ya, dalam keadaan sepi, lalu air matanya mengalir, kata Nabi SAW. Dan seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, lalu mengalirlah air mata. Kata Nabi SAW, ada dua mata, ya, ada dua mata yang tidak tersentuh oleh api neraka, yakni mata yang menangis karena takut kepada Allah SWT dan mata yang bergadang, ya, karena menjaga peperangan di jalan Allah SWT. Ini dua mata ini yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dari ketujuh kriteria yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, mana yang menjadi prioritas kita
untuk mendapatkan naungannya Allah SWT? Apakah kita menjadi hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah SWT, yang hatinya terpaut selalu kepada masjid, atau kita sedekah yang tangan kiri kita saja tidak tahu apa yang kita sedekahkan oleh tangan kita, atau kita menangis di tengah malam dalam tahajud kita, dalam salat malam kita, dan ketika itu kita mengingat betapa banyaknya kesalahan kita, betapa banyaknya kehilapan kita, dosa-dosa kita kepada Allah SWT. Maka pilihlah di antara 7 ini yang mudah-mudahan Allah terima salah satu dari amal yang 7 ini yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita ini. Demikian teman-teman semua, mudah-mudahan dakwah yang sederhana ini, yang simple ini, bisa memberikan sedikit pencerahan bagi keimanan di dalam hati kita. Kalau ini bermanfaat bagi teman-teman semua, silakan share ini sebanyak-banyaknya. Karena kata Nabi SAW, man dala ala khairi falahu mislu ajri fa'ili. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan amal-amal yang kita share, amal-amal yang kita selalu dengung-dengungkan untuk diamalkan oleh orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.